Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pengajuan pada mata kuliah semantik. Berikut anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu Muhammad Afan Asidiki, yang kedua Rizka Ayu Oktaviana, ketiga Lintang Aulia Suksesi, dan yang terakhir yaitu Nur Muhammadah Azimatul Ulia. Pada pembahasan pertama yaitu kita membahas tentang referen dan satuan ekspresi. Menurut Wijana, referen merupakan kenyataan luar bahasa yang bersifat eksternal, tidak terdapat pada bahasa, sedangkan satuan ekspresi atau kata atau frasa adalah satuan yang ada di dalam bahasa. Keduanya memiliki hubungan yang bersifat arbiter. Perhatikan contoh kalimat berikut. Bali terdiri dari 4 fonem dan 8 kabupaten. Bali terdiri dari 4 fonem dan 2 suku kata adalah sesuatu yang ada dalam bahasa, yaitu kata Bali sebagai satuan ekspresi terbentuk dari 4 fonem, yaitu B, A, L, dan I, dan 2 suku kata yaitu Ba dan Li. Sebagai sebuah satuan bahasa, Bali juga memiliki referen yang sifatnya di luar bahasa, seperti pulau di timur Pulau Jawa. Memiliki 8 kabupaten. Setiap leksem memiliki nama Bali adalah nama leksem yang acuannya pulau di timur Pulau Jawa. Satuan ekspresi bisa diciptakan tanpa harus ada referen. Seseorang dapat membuat dengan mudah seperti manusia akan hidup 300 tahun lamanya, dan kalau hujan duit benar-benar terjadi tidak ada orang yang miskin. Kerajaan Indonesia akan dipimpin oleh seseorang ratu yang maha adil, dan sebagainya yang referennya tidak ada atau mustahil bisa ada. Saya Rizka Ayu Oktaviana, nomor presensi 30. Beberapa satuan ekspresi bisa memiliki referen yang sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya, Presiden Indonesia ke-6, suami Bu Ani Yudhoyono, mertua Anissa Poban, menantu Bapak Sarwo Edi, Jenderal berbintang 4 yang tampan, Presiden yang tegas dalam memberantas korupsi, dan sebagainya yang mengacu pada referen yang sama, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, padahal maknanya jelas berbeda. Contoh yang digunakan dalam masalah ini ada dalam berbagai buku semantik adalah frase morning star dan evening star yang mengacu pada referen yang sama, yaitu planet Venus. B. Ekstensi dan intensi. Ekstensi adalah segala hal atau benda yang dapat dirujuk oleh suatu leksem, sedangkan intensi adalah semua ciri yang sama yang semua anggota ekstensinya memilikinya. Ekstensi misalnya leksem burung dapat merajuk perkutut, elang, pipit, dan sebagainya. Sedangkan intensi burung adalah hewan berbulu, terbang, bertelur, mengeraminya, dan membuat sarang, dan sebagainya. Ekstensi lebih berhubungan dengan referen, sedangkan intensi pada dengan keseluruhan komponen makna. Ekstensi dapat berubah, sedangkan intensi tidak dapat berubah. Anjing intensinya adalah tetap, binatang berkaki 4, sedangkan ekstensinya berubah dengan ditemukannya spesies baru di luar dari spesies yang ada. Kemudian untuk yang C, jenis-jenis referen. Yang pertama, referen unik dan tak unik. Referen unik merupakan referen yang objeknya tidak berubah. Misalnya, fase Gunung Agung, Desa Gletekan, Kelurahan Purwomartani, Toko Matahari, Warung Pak Nao, dan sebagainya adalah satuan ekspresi yang memiliki referen unik. Artinya, selalu mengacu pada objek tersebut kapanpun digunakan. Untuk mengetahui sesuatu yang diacu oleh fase-fase ini, orang menggunakan pengetahuan umumnya dan jarang melibatkan konteks pembicaraan kecuali pada situasi khusus. Misalnya, Khairil Anwar adalah
satuan ekspresi yang acuannya bersifat unik, yakni salah seorang penyair angkatan 45. Dalam konteks tertentu seperti sampai sekarang belum muncul Chairil Anwar yang baru. Ia ingin membaca Chairil Anwar. Ini baru Chairil Anwar dan sebagainya. Keunikan itu menjadi cair. Referen tak unik merupakan referen yang objeknya berubah-ubah atau bervariasi bila digunakan dalam pemakaian bahasa. Bentuk buku paman saya, gelas ini, dan sebagainya adalah satuan kebahasaan yang referennya bervariasi. Misalnya adalah buku dan saya mempunyai buku, di warung Topok dijual buku, dan Pak Ebaba membaca buku. Ketiganya memiliki referen yang berbeda walaupun maknanya sama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Referen konkret dan referen abstrak. Satuan ekspresi ada yang memiliki acuan yang dapat dipersepsi dengan panca indera, dapat diraba, dicium, dilihat, dan sebagainya. Satuan buku itu, Pulau Jawa, mobil bekas, dan sebagainya adalah satuan yang referennya memiliki sifat seperti ini. Dengan demikian, satuan-satuan ini dikatakan memiliki acuan yang konkret. Sementara itu, keadilan, permasalahan, kecerdasan, pembekuan, dan sebagainya, referennya tidak dapat dipersepsi layaknya benda-benda yang konkret. Oleh karena itu, 5 satuan kebahasaan yang terakhir ini dikatakan memiliki referen yang abstrak. Satuan kebahasaan yang referennya konkret mungkin pula memiliki referen abstrak bila digunakan dalam konteks pemakaian yang berbeda. Kata jalan, jembatan, gudang, dan sebagainya adalah satuan-satuan yang konkret. Misalnya, jika digunakan dalam 1. Penduduk membuat jalan. 2. Rumahnya di sebelah selatan jembatan Gondolayu. 3. Kami akan membuat sebuah gudang. Akan tetapi, akan menjadi referen abstrak jika digunakan dalam 4. Itulah yang menjadi jalan hidupnya. 5. Membaca adalah jembatan menuju sukses. 6. Buku adalah gudang ilmu. Makna kata jalan, jembatan, dan gudang dalam 1, 2, 3 adalah makna literal, sedangkan dalam 4, 5, 6 adalah makna figuratif. 3. Referen terhitung dan tidak terhitung. Dalam bahasa Inggris, referen, kata benda dapat dibedakan berdasarkan kemungkinan keterhitungannya, countability, sehingga tidak didapatkan kata benda yang dapat dihitung, countable noun, dan kata-kata benda tidak dapat dihitung, uncountable noun. Kata-kata benda yang referennya dapat dipisahkan secara tegas, diskrit, bersifat tegas di dalam bahasa Inggris. Misalnya, house, rumah, door, pintu, umbrella, payung, dan sebagainya adalah kata benda yang referennya dapat dihitung. Keterhitungannya biasanya dicirikan dengan mungkinnya kata benda tersebut hadir dengan kata sandang tak tentu, atau an, atau secara morfologis diikuti morfem penanda jarak, s, sehingga ditemukan a house, a door, an umbrella, dan sebagainya, atau two houses, 2 rumah, 3 doors, 3 pintu, several umbrellas, beberapa payung, dan sebagainya. Kata benda yang terhitung ada pula yang bersifat abstrak, seperti an idea, 3 ideas, atau several opinions. Berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak menanda kata bendanya seperti itu. Oleh karena itu, seringkali tidak dapat diketahui apakah buku atau tomat dalam kalimat berikut ini tunggal atau jamak. 7. Dia membawa buku. 8. Di atas meja ada tomat. Tidak ada juga maksud untuk menolak kemungkinan pembicara mengatakan 9, 10, dan 11 berikut untuk mempertegas jumlah kata benda itu. 9. Dia membawa sebuah buku. 10. Dia membawa 2 buah buku. 11. Di atas meja ada 5 buah tomat. Konteks juga sangat membantu pemakai bahasa untuk mengidentifikasi jumlah referen sebuah kata benda. Misalnya, konteks perpustakaan mengimplikasikan bahwa buku yang dimaksud referennya jamak. 12. Di perpustakaan tentu ada buku. Benda-benda yang referennya tidak diskrit atau continuous, seperti satu kecap, mentega, dan susu,
dan benda-benda yang mengandung partikel kecil-kecil seperti beras, kacang, merica, dan sebagainya harus diungkapkan bersama penyukatnya untuk menguantifikasinya. Misalnya, 3 botol saus, 4 botol kecap, 3 kaleng mentega, 2 gelas susu, 3 kg beras, 2 karung kacang, 3 butir merica, dan sebagainya. Tidak pernah ditemukan frase 1 kecap, 5 saus, 10 mentega, 6 susu, 3 beras, 4 kacang, 6 merica, kecuali di dalam konteks pemakaian yang secara implisit mengungkapkan penyukatnya. Namun demikian, tetap saja orang dapat mengungkapkan saya akan membeli kecap atau saya akan menjual beras secara persis sama dengan benda-benda yang referensinya secara mudah dapat dipisahkan. Bila ada orang mengatakan 2 susu atau 2 beras tanpa penyukat, kemungkinan yang dimaksud adalah menyangkut jenisnya. Perhatikan 13 ada 2 beras yang dibawanya. Yang pertama lebih bagus dari yang lain. Yang menarik dalam bahasa Indonesia adalah justru penyukat-penyukat ini mempunyai berbagai jenis, bergantung pada bentuk fisik referen kata benda yang disukatnya. Secara umum, kata-kata penyukat misalnya adalah buah, ekor, dan orang. Buah untuk benda-benda pada umumnya, seperti 2 buah rumah, 3 buah kursi, 4 buah semangka, dan sebagainya. Ekor untuk hewan atau binatang, misalnya 3 ekor gorila, 10 ekor belalang, 4 ekor tokek, dan sebagainya. Orang untuk insan misalnya 2 orang serdadu, 3 orang dosen muda, 9 orang mantan lurah, dan sebagainya. Di luar ketiganya ada belai, butir, batang, cuil, dan sebagainya yang digunakan sesuai dengan sifat referennya. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan pengajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.